Sudah rajin ibadah, tapi masih merasa jauh dari Tuhan? Apakah mungkin sebenarnya kita belum menyembah Tuhan dengan benar? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kali ini kita sudah masuk pada episode ke-7 dari seri pelajaran Kembali ke Mesbah dengan judul Penyembah yang Benar. Kami berharap teman-teman semua dapat menggunakan buku pedoman Inverse untuk personal devotion atau juga di care group, KPA, atau juga di diskusi sekolah sahabat Jumat Anda masing-masing. Dan kali ini saya bersama-sama dengan Pendeta Evan, ada Kak Kevin Manurip, dan juga Kak Lana Stero. Shalom. Shalom. Oke. Untuk buka diskusi kali ini, Kak Kevin boleh pimpin kita di dalam doa. Oke. Kita tunduk kepada kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa Surga, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di sini. Kami akan berdiskusi tentang firman-Mu ya Bapa, dan berikanlah berkat penyertaan-Mu selalu menyertai kami. Kehendak bulan terjadi bukan kehendak kami, dalam Yesus Kristus berdoa syukur. Amin. Amin. Baik, bacaan Alkitab kita terdapat dari Yohanes pasalnya keempat. Kami akan bacakan ayat 16 sampai 26 saja. Sahabat Inverse boleh membaca selengkap-lengkapnya di tempat masing-masing. Yohanes pasal 4 ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembahan benar-benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Ayat yang 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harusnya menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Ayat yang terakhir, kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Baik, terima kasih. Dan perikop ini adalah perikop yang sudah sangat sering dibahas mungkin ya. Tapi mungkin pendeta boleh sedikit review latar belakang perikop ini, pendeta, khususnya apa yang membuat orang Yahudi itu tabu untuk berinteraksi dengan orang Samaria, dan juga apakah khususnya ada perbedaan dalam tata cara mereka menyembah Tuhan. Ya, oke, makasih Alicia. Salam hormat semua pemirsa Inverse. Jadi kalau kita mundur jauh ke belakang, orang Samaria ini sebenarnya masih ada hubungan saudara dengan Israel, tetapi orang Samaria ini adalah keturunan orang Israel yang menikah dengan penyembah-penyembah berhala setelah penawanan Israel oleh bangsa Asyur. Jadi ini adalah orang yang mengambil pasangan-pasangan mereka yang menyembah berhala, sehingga kemudian orang-orang Samaria ini mengadopsi cara penyembahan berhala dari orang-orang yang mereka nikahi atau yang bercampur dengan mereka. Nah, orang Samaria ini juga pernah mencoba untuk menghalangi atau mengganggu ketika orang Israel kembali ke Yerusalem di zaman Esra dan Nehemia. Mereka mengganggu ketika orang Israel ingin berusaha membangun kembali tembok Yerusalem. Dan orang Samaria juga dalam sejarah mencatat bahwa mereka menyembah berhala, membangun mesbah tandingan di Gerisim untuk menyembah berhala. Jadi dari cerita-cerita ini orang-orang Israel memang begitu tidak suka dan sangat tidak senang kepada orang Samaria. Itulah sedikit latar belakang dari orang Samaria ini. Oh, I see. Berarti keynote-nya juga ada di penyembahan atau tata cara ibadah mereka ya. Yeah. Nah, mungkin
boleh sharing Kak Kevin dan Kak Lana. Dari percakapan perempuan Samaria dengan Yesus ini ada dua hal penting yang ditekankan Yesus berulang kali, yaitu penyembahan roh dan kebenaran. Mengapa dua hal ini dan bukan hal yang lain? Dan mungkin kalau saat ini bagaimana kita bisa tahu nih, gimana saya tahu saya sudah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran atau enggak? Mungkin Kak Kevin sama Kak Lana boleh sharing dulu. Ladies first. Oke. Oke, tadi pertanyaan adalah kenapa begitu penting kita menyembah dalam roh dan kebenaran? Karena itu adalah basicnya ketika kita menyembah Tuhan kita dalam roh dan kebenaran. Karena kalau bukan dengan roh yang sama, roh yang benar, tentunya kita tidak akan dapat menyembah Tuhan dengan baik dan benar juga. Karena roh itu adalah yang menginspirasikan kita semua dalam bagaimana cara kita memahami firman Tuhan tersebut, dan juga di sisi lain kebenaran mana yang kita akan pegang untuk menyembah Tuhan, ya kan? Jadi roh dan kebenaran ini sama sekali tidak bisa terpisahkan, mereka sangat berkaitan satu dengan yang lain. Karena roh itulah yang menginspirasikan kebenaran tersebut untuk dikemukakan kepada umat-umat Tuhan, sehingga roh dan kebenaran ini adalah basic kita untuk menyembah Tuhan dengan baik dan benar. Siap, thank you Kak Lana. Kak Kevin? Oke. Sebenarnya udah dijelasin secara gamblang juga oleh Pendeta Eben tadi barusan dan juga Lana ya, terkait bagaimana korelasi antara roh dengan kebenaran itu berhubungan baik dan memiliki korelasi yang kuat ya terhadap kita dalam melakukan proses penyembahan kepada Tuhan gitu. Dan memang di sini juga ditekankan di ayat 23 tuh Yesus menjawab dengan mengatakan bahwa bukan lokasi dan penyembahan yang penting, yang terpenting, melainkan roh dan kebenaran di balik penyembahan itu. Nah, sebenarnya kalau kita korelasikan dengan sekarang tuh ada banyak sekali maknanya. Nah, cuman balik lagi bagaimana prinsip kita memahami firman Tuhan itu melalui roh dan kebenaran itu dikorelasikan dengan ibadah yang benar. Nah, ibadah yang benar mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya ke topik berikutnya. Oke, thank you Kak Kevin. Pendeta, apakah ada tambahan? Ya, jadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran sudah dijelaskan tadi ya. Allah itu adalah Allah yang benar, Allah yang yang memang wajib kita sembah, dan di dalam penyembahan itu paling tidak ada beberapa unsur. Yang pertama adalah siapa yang kita sembah, yang kedua adalah bagaimana cara menyembahnya, dan yang ketiga adalah apa motif hati atau yang mendorong kita menyembahnya. Nah, ini mencakup atau juga bisa menjadi bagian penyembahan dalam roh dan kebenaran. Siapa yang kita sembah? Tidak lain adalah Allah pencipta, penebus, pemelihara, pemilik alam semesta. Bagaimana cara kita menyembahnya? Nah, menyembah Allah dengan banyak konsep yang diberikan dalam Alkitab, dalam sepenuh hati, jiwa, raga, bahkan juga melibatkan perasaan kita, tapi bukan hanya satu-satunya itu, tapi hati dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan yang penting juga adalah apa yang mendorong kita untuk menyembah Allah, apa motif hati kita untuk menyembah Allah. Nah, ini kita memang tidak boleh menilai orang. Jangan kita menjadi hakim atas orang lain akan penyembahan orang. Tapi kita bisa menilai dalam diri kita sendiri. Apa yang mendorong saya untuk menyembah Allah. Jangan sampai juga kita salah motif. Jangan juga sampai ada penyembahan kita yang tidak tulus. Ada hal-hal yang kita pikirkan bukan menjadi alasan utama yang benar untuk menyembah Allah. Karena di dalam pelajaran lanjutan nanti kita lihat ada orang-orang yang seolah-olah menyembah Allah, tapi sebenarnya ada yang mau dia pertontonkan untuk orang, ada yang sedang dia mau sombongkan misalnya. Nah, ini motif hati yang mendorong kita. Tapi sekali lagi teman-teman orang muda, jangan pernah kita menjadi hakim yang menilai penyembahan orang. Dalam laut bisa diukur, tapi dalam hati seseorang itu tidak ada yang tahu. Jadi biarlah kita yang menilai motif hati kita, ditambah tentunya Tuhan yang melihat kedalaman isi hati masing-masing kita. Amin. Amin. Tadi dari pernyataan Kak Kevin juga dan Pak Pendeta setelah Lana ya, di percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu membukakan satu pola pikir. Di ayat 23 tadi, penyembahan yang baru
yaitu bukan di mana kamu beribadah yang terpenting, tetapi siapa yang kamu sembah gitu kan, seperti Pak Pendeta bilang. Nah, apakah ini juga masih relevan bagi kita? Kalau bukan tempat yang terpenting dalam penyembahan, so kita kenapa sih harus kamu ya ke gereja ya hari Sabat ya? Kenapa itu masih dipertahankan gitu? Kenapa ya udah dimanapun saja, yang penting kan saya punya hati, tadi kan Pak Pendeta bilang motif hati saya ada, siapa yang saya sembah, betul Allah yang hidup. Nah, kenapa tempat ini masih relevan gak sih? Mungkin Kak Kevin boleh sharing dulu. Mungkin ini jadi tantangan juga ya buat saya pribadi, karena saya tuh hidup di zaman transisi antara analog dan digital ya, dimana kita tuh dulu informasi itu masih sebatas omongan mungkin, atau dari media, atau media pun masih terbatas seperti koran dan lain-lain lah, TV lah paling kencengnya ya untuk penyebaran informasinya. Cuman sekarang tuh kita masuk di era digital, era dimana informasi itu dari berbagai macam negara tuh bisa langsung terdeteksi, bisa langsung kita lihat, dan terlalu banyak informasi itu membuat pemikiran kita tuh jadi terlalu istilahnya ya sulit untuk mencerna ya. Nah, kalau kita korelasikan ke dalam penyembahan, memang seperti yang seperti Eben sudah katakan, bahwa penyembahan itu Yesus menegaskan bahwa bukan di mana Anda beribadah yang terpenting, tapi siapa yang Anda sembah. Nah, kita korelasikan ke dalam dua poin penting sebelumnya, yaitu roh dan kebenaran, dikorelasikan kepada siapa yang kita sembah. Jadi 3 variabel itu menjadi sebuah kunci bagi kita untuk menguatkan iman kita, untuk tetap menekankan tata cara ibadah yang baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana detailnya mungkin bisa dijelaskan oleh pendeta dan juga saudari Lana. Oke, Vic, mana boleh kuatkan? Ya, jadi menarik ya, karena di sini seolah-olah sepenggal pernyataan itu seperti membenarkan khususnya zaman sekarang kita orang-orang muda kayak oh ya udah di rumah aja kayaknya nggak apa-apa, kita yang penting nonton YouTube siaran gereja atau mungkin siaran-siaran yang lain, dan jadinya membuat ke gereja itu tidak penting. Padahal kalau kita baca lagi kisahnya ini, saat itu pada zaman itu Yerusalem itu adalah menjadi pusat penyembahan, peribadatan, di mana orang-orang Yahudi yang dalam konteks ini penyembahan orang Yahudi pada zamannya itu ya itulah penyembahan yang benar kan ya, mereka di Yerusalem. Tetapi ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa pada dasarnya nanti pun ke depannya Yerusalem pun bukan menjadi pusat penyembahan, karena akan berkembang ya kan, seperti, dan kita bisa lihat saat ini pusat penyembahan kita bukan lagi Yerusalem, tetapi di gereja-gereja kita masing-masing ya kan menjadi pusat penyembahan. Gak harus kita ke Yerusalem gitu kan, gak harus kita ke satu tempat yang spesifik gitu. Jadi itulah sebenarnya maksud konteks dari penggalan pernyataan ini. Bukan berarti bahwa menjadi tidak penting buat kita semua untuk datang ke satu tempat peribadatan, karena seperti yang kita tahu juga ketika kita melihat sejarahnya kisah para rasul, di dalam kisah para rasul 2 ayat 40 dikatakan setiap hari itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bersekutu, dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Karena ini sangat penting, pertemuan fisik itu sangat penting untuk tetap saling menguatkan, untuk mengorganisir pelayanan-pelayanan ya kan. Karena kalau mungkin kita udah melalui ya zaman pandemik di mana kita melakukan pertemuan-pertemuan secara online gitu. Tapi aku rasa kalau ditanya kita akan bisa menjawab dengan jujur bahwa pertemuan-pertemuan online itu sangat melelahkan ya kan, dan tidak dapat menggantikan pertemuan-pertemuan secara fisik gitu kan. Nah, jadi mungkin itu kurang lebih dari saya bahwa pertemuan secara fisik itu berkumpul di satu tempat ibadah masih sangat penting hingga saat ini. Alright, Pak Pendeta? Ya, jadi betul sekali ya. Jadi di era maju atau modern sekarang memang banyak fasilitas kemudahan yang kita dapat. Teman-teman orang muda ini saya mau tekankan hal yang penting. Tetapi pertemuan tatap muka, pertemuan langsung itu adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan. Di Alkitab juga disebutkan setiap hari-hari ibadah mereka ada pertemuan kudus, khususnya pada hari Sabat. Jadi pertemuan kudus itu adalah pertemuan fisik langsung tatap muka. Nah, kenapa ini penting? Dalam persekutuan,
dalam fellowship kita akan bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan manusia itu adalah makhluk sosial. Itu Aristoteles juga katakan demikian. Kita nggak bisa hidup, nggak bisa kuat sendirian. Kita tidak bisa pintar sendirian. Kita tidak bisa bertahan sendirian. Dan manusia itu membutuhkan saudara sahabat yang lain. Jadi teman-teman orang muda, materi-materi online atau peribadatan online itu melengkapi ibadah-ibadah yang kita juga lakukan secara persekutuan langsung atau persekutuan tatap muka dengan saudara seiman. Dan ini prinsip Alkitab juga. Yesus utus dua-dua. Dia nggak utus sendiri-sendiri karena dia tahu berdua itu dan ada temannya itu bisa saling menguatkan seperti itu. Amin. Baik, sahabat Inverse, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart, then open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, dalam Yohanes 4 kita akan melihat dari POV perempuan Samaria ya. Saat ia di reach out oleh Yesus, dia sedang lelah, haus ya, dan sendirian saat itu. Nah, sebagai orang muda kita kan sering menganggap situasi ini sebagai me time dulu, kan lagi capek gitu kan, me time dulu. Tapi di reach out Yesus nih perempuan Samarianya. Di reach out Yesus dikasih firman, akhirnya dia memberitakan pada orang lain. Nah, apakah kita sebagai pengikut Kristus saat sedang lelah juga harus siap membagikan Injil, padahal lagi butuh istirahat gitu? Apakah ada metode praktikal ya yang kita bisa pelajari dari Yesus di dalam perikop ini? Mungkin dari Kak Kevin boleh sharing. Oke, thank you Alicia ya. Pertanyaan yang sangat baik, dikorelasikan ke kita sekarang ya. Bagaimana sebagai anak muda nih kita ya, penuh, apalagi tinggal di kota besar ya, penuh dengan distraksi dan berbagai macam hal yang menjadi prioritas kita gitu, sehingga mengalihkan prioritas kita yang seharusnya kepada Tuhan, tapi kita jadi kepada hal yang mungkin tidak lebih penting daripada itu. Nah, di sini mungkin sudah dijelaskan bagaimana Tuhan me-reach out perempuan Samaria itu, dikorelasikan kepada kita ya, bagaimana kita nih, ibaratnya aku lah ya, nggak usah jauh-jauh, pulang dari kantor tuh ya, kalau mau dibilang tuh hari Senin sampai hari Jumat tuh pelayanan gitu. Nah, kadang juga hari Minggu tuh pelayanan juga gitu.
Nah, hari Sabat tuh juga pelayanan juga di gereja gitu ya. Kita 7 hari lah, 7 kali 24 jam. Dan secara fisik itu pasti capek gitu. Ditambah lagi ajaran dunia yang mengatakan bahwa love yourself. Wah, itu kan berat banget tuh ya. Kayak, aduh, gue harus mentingin diri gue sendiri nih, baru orang lain nih. Gimana kalau misalkan nanti kita mau sharing kasih kepada orang lain kalau kita sendiri kosong gitu kan. Nah, cuman pengalaman aku adalah ketika kita berbuat baik kepada orang lain sesuai dengan firman Tuhan, itu secara tidak langsung mengisi kasih kita sendiri gitu. Mengisi tenaga kita, mengisi pemikiran kita untuk lebih berfokus kepada apa yang salib Kristus ya, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama gitu. Nah, secara tidak langsung energi kita tuh terisi di situ. Mungkin secara fisik kita lelah, tapi secara tenaga yang supranatural yang Tuhan berikan, spiritual ya, berdasarkan iman yang saya percayai, itu menjadi suatu berkat juga buat orang lain ketika kita melakukan pelayanan kita. Mungkin itu dari saya. Thank you Kak Kevin. Kalian? Ya justru salah satu hobi healing saya adalah membuat diri saya sendiri jadi lebih capek lagi dengan naik gunung. Nah, dan biasanya tuh ketika naik gunung udah dalam keadaan lelah-lelah kayak gitu, dan sebenarnya pengen ini kan, me time-nya tuh kayak kurang. Kalau di gunung kan biasanya agak sepi, nggak terlalu banyak interaksi dengan orang-orang, nggak lihat mobil kendaraan lalu kemacetan. Nah, tapi walaupun dalam keadaan lelah kayak gitu, pengen sendiri, tapi ketika ketemu orang-orang lain di sana yang biasanya tuh nanyain dari kayak makanan yang saya konsumsi, kebetulan saya vegetarian, terus nanti dari sana biasanya dimulai percakapan, tapi justru saya senang gitu kayak bisa membagikan sedikit setidaknya iman kepercayaan saya kepada orang lain gitu. Karena kalau misalkan biasanya justru kalau di kota dan dalam keadaan kondisi lelah, biasanya sih di kendaraan umum itu tidak akan ada yang bertanya ya. Karena semua sibuk sendiri ya, entah itu mereka main handphone di kendaraan umum atau mereka kayak tidur. Saya juga tidur biasanya, jadi justru tidak ada ini. Jadi menurut aku sih dimanapun kita, justru biasanya Tuhan mendatangkan sesuatu itu di saat kita memang sedang lelah-lelahnya biasanya, supaya level kita meningkat, naik lagi gitu. Jadi ya sebagai orang muda yang mungkin kalau sekarang kan sering tuh dibilang aduh orang muda mental tapi ininya jompo. Nah, jangan kayak gitu. Kita harus siap selalu untuk share firman Tuhan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Nah, mungkin ya satu lagi, jangan lupa berdoa sih setiap saat gitu. Amin. Thank you Kak. Ya, jadi saya melihat dari sisi perempuan Samaria ini ya. Tadi kita lihat di bagian awal bahwa walaupun secara umum orang Samaria ini penyembah berhala, tetapi ada banyak orang Samaria yang hatinya begitu terbuka untuk hal-hal yang benar. Termasuk wanita yang dicatat di Yohanes pasal 4. Jadi ketika dalam kesendirian, dalam mungkin tadi disebutkan me time-nya dia, mencari ketenangan dirinya, di situ pun adalah waktu di mana sebenarnya ada kekosongan batin, kekosongan jiwa yang memerlukan seorang mengisi dia. Dan di waktu yang seperti itulah Yesus kemudian datang dan hadir di tengah-tengah kebutuhannya. Dan dalam peristiwa inilah yang dalam buku Ministry of Healing menyebutkan, inilah Christ method alone yang terbaik untuk menjangkau seseorang. Yang pertama di mana Yesus bergaul, mingle dengan wanita Samaria, walaupun sebenarnya secara budaya mereka tidak bergaul. Kemudian ia memberikan perhatian, memberikan kasih, dan meyakinkan wanita ini, baru kemudian Yesus memanggil dia untuk menjadi pengikutnya. Nah, teman-teman orang muda, apa yang saya juga mau katakan seperti yang tadi Lana dan Kevin sampaikan, bahwa memang hidup kita perlu jaga keseimbangan dari berbagai aspek. Pekerjaan kita, karir, pendidikan, it's okay, itu semua bagus. Bahkan me time-nya kita, rekreasi untuk kebutuhan rekreasi ya, untuk membangunkan kembali, menyemangati kita kembali. Tapi pada saat yang sama jangan lupa, dimanapun kita berada, apapun kita kerjakan, apapun latar belakang dan kesibukan kita ini menjadi agen-agen yang Tuhan sedang mau pakai untuk memberitakan kabar baik. Dan kita perlu berdoa. Saya juga selalu berdoa, Tuhan pertemukan saya dengan orang yang hatinya terbuka untuk menerima
kebenaran untuk saya bagikan. Memang kadang-kadang kita bisa kecewa kalau kita ketemu orang yang menolak ya, bahkan kemudian memusuhi. Nah, kalau saya berdoa, Tuhan pertemukan saya dengan orang yang hatinya terbuka untuk kebenaran firman yang bisa saya bagikan kepada orang itu. Jadi poin saya adalah bahwa dalam berbagai keadaan, apapun latar belakang pekerjaan dimanapun kita berada, kita Tuhan sedang mau pakai untuk menjadi berkat membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Baik. Amin. Oke, last question. Mungkin tadi kita tahu juga ya dari perikop yang kita baca bahwa Yesus tuh rela melakukan hal yang tabu ya untuk menjangkau perempuan Samaria itu ya. Tadi latar belakangnya sudah disebutkan juga oleh Pak Pendeta. Nah, menurut kakak-kakak nih dan pendeta, apa saja hal yang dianggap tabu secara sosial yang membuat orang muda Kristen ini ragu untuk sharing iman saat ini? Mungkin ada pengalaman pribadi atau dalam menjangkau orang lain, atau mungkin orang lain melakukan hal yang tabu itu secara sosial untuk menjangkau Anda. Mungkin ada sharing pengalaman, Kak? Kebetulan saya berada saya sekolah seumur hidup saya itu hampir di non Advent semua ya sekolahnya. Jadi emang udah nggak tabu justru buat saya untuk bergaul dan mungkin bahkan saya juga cukup aktif di sekolah untuk kegiatan kayak kebaktian bersama anak-anak Kristen di sekolah saya gitu, karena biasanya ada per community-nya kan. Yang Kristen biasanya kita ada kebaktian bersama ya, dimana mungkin kalau yang terbiasa di dalam lingkungan kita sendiri mungkin agak tabu ya. Kalau saya kebetulan pengalamannya karena sering bergaul sama mereka, karena sekolah saya kebanyakan di luar kalangan kita, jadi udah nggak terlalu banyak lagi hal yang tabu. Bahkan saya pernah coba, karena diundang sama diajakin sama teman saya, hari Minggu coba yuk ke gereja saya gitu. Pernah waktu itu coba izin sama mama, terus mama bilang oh ya nggak apa-apa gitu, karena mama saya yakin prinsip-prinsip yang udah ditanamkan dari kecil itu kayaknya nggak akan tergoyahkan hanya karena sekali nyobain gitu kan. Jadi emang pernah nyobain gitu, mungkin supaya saya tahu kan, kalau biasanya kalau semakin dilarang malah semakin penasaran ya kan. Jadi lebih baik dalam keadaan orang tua tahu, mama saya tahu saya ke gereja mana dengan siapa, daripada saya sembunyi-sembunyi gitu. Dan memang pada saat, dan supaya teman saya juga bisa tahu bahwa ya teman saya juga tidak semudah itu gitu. Jadi ya udah, oke, nggak apa-apa gitu, karena kebetulan yang Advent waktu itu di sekolah ya cuman saya aja gitu. Jadi memang banyak teman-teman yang penasaran juga. Ya akhirnya saya coba aja gitu. Cuman ya ketika mereka melakukan kebaktian yang agak loncat-loncat, saya juga bingung mau loncat-loncat gimana. Nggak biasa gitu. Kebetulan orang tua saya juga konservatif banget ya. Gitu sih pengalamannya. Thank you Kalanda for sharing. Ke Kevin? Mungkin waktu itu udah pernah cerita juga di Care Group. Kebetulan saya dan pendeta Eben tuh satu Care Group kan. Nah itu waktu itu aku sharing tentang jadi aku pernah cerita kan. Terus temanku nanya, dia itu dari denominasi lain. Nah dia itu dari denominasi lain, cuman masih satu Tuhan. Terus aku coba sharing kan, coba deh, aku coba sharing tentang prinsip kita lah, tentang hari Sabat dan makan gitu. Terus dia bilang, kalau gitu apa bedanya kamu sama saya, katanya. Toh surga masing-masing, katanya. Nah di situ kan berat banget ya. Aku tuh sebenarnya pada saat itu nggak ada maksud untuk mengkristenisasi dia gitu. Cuman maksudku, dia nanya kan, oh lu nggak makan ini ya, yang tertulis di Imamat 11 ya? Terus bilang, enggak, saya nggak makan itu. Terus ngobrol jauh, ujungnya ke situ. Nah, saya sempat tanya sama pendeta Eben kan, kayak, pendeta gimana ya? Apakah ini saya jadi buntu gitu? Cuman pada saat itu kita pelajari bahwa pengabaran Injil yang baik adalah melalui lifestyle kita ya pendeta ya. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita bergereja pada hari Sabat, terus kita memang tidak kita menghidupi firman Tuhan, dimulai dari hal-hal sederhana yang orang luar tuh bisa lihat dari soal makanan, lifestyle dan lain-lain gitu ya. Nah itu secara tidak langsung mereka akan engage gitu, mereka akan attach juga sama kita. Nah
bahkan dari makanan itu pun dia sudah bertanya kan, oh akhirnya di situ saya paham, oh ternyata memang bagaimana Tuhan juga mengajarkan bagaimana kita harus berfokus kepada roh dan kebenaran, ya adalah dengan cara kita menghidupinya itu, menghidupi bagaimana cara Tuhan mengajarkan kepada kita sebelumnya. Kurang lebih sih seperti itu ya pengalaman saya. Thank you Kak Kevin. Pendeta? Ya, jadi mungkin kalau pengalaman saya justru saya berpikir kita yang sering membuat barrier atau hambatan Betul. untuk menjangkau orang. Kita yang membuat sesuatu menjadi seolah-olah tabu. Contohnya misalnya saya punya pengalaman, kadang saya pernah berpikir dia nggak mungkin lah mau berubah, dia nggak mungkin lah mau bertobat, dia nggak mungkin lah mau dengar pekabaran kebenaran ini. Yang kita anggap nggak mungkin, kita langsung ambil vonis, hakimi orang itu nggak mungkin. Justru dalam pengalaman saya lihat ada waktunya kemudian hati orang itu terbuka. Jadi itu yang kadang dalam hidup atau pernah dalam hidup itu kita yang membuat prasangka kita, perasaan kita, sehingga kita kemudian enggan untuk menjangkau orang itu. Jadi halangan lain saya pikir di budaya kita tidak ada, tapi poinnya adalah dimanapun kita berada, mari kita menjadi berkat untuk bisa menjangkau orang lain. Itu mungkin. Kita buka batasan-batasan yang ada, kita welcome semuanya, dan yang penting kita harus siap juga ya, siap terima juga berkat firman itu supaya kita bisa bagikan ke orang lain. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di akhir diskusi. Sebagai penutup mungkin Pak Pendeta boleh memberikan satu closing statement. Ya, jadi teman-teman sahabat orang muda, mari kita memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Baik secara pribadi, dalam keluarga juga di dalam persekutuan, di dalam jemaat Tuhan. Ini perlu kita perbaiki, kita introspeksi diri. Adakah hal-hal yang perlu kita perbaiki di dalam kesungguh-sungguhan, ketulusan hati, dan juga dalam keseriusan kita untuk membangun mesbah pribadi dan juga mesbah keluarga kita. Oke, thank you. Amin. Pak Pendeta boleh berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pelajaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh selalu menyembah Allah pencipta penebus, pemelihara hidup kami dengan cara yang benar dan didorong oleh motif hati yang benar dalam hidup kami masing-masing. Ajar kami untuk boleh memperbaiki kualitas penyembahan kami kepadamu dalam sepanjang hidup kami, baik secara pribadi, keluarga, bahkan juga dalam persekutuan sesama jemaat Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pendeta, thank you Kak Kevin, thank you Kak Lana. Ya, thank you. Dan terima kasih juga untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada diskusi ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.